Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 adalah perayaan malam tahun baru. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam Dia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberikan kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah akhir tahun sebagai momen introspeksi dan resolusi. Kita sudah berada pada penghujung tahun 2023. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, seperti biasa kita merayakan misteri inkarnasi, Allah yang menjadi manusia, yang senantiasa menyertai hidup kita. Immanuel. Dalam iman kita pun percaya bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini. Sepanjang tahun ini telah terbentang di dalam kehidupan kita pengalaman suka duka, untung malang, sehat sakit yang telah kita alami. Pun tidak sedikit pihak-pihak yang bersama dengan kita telah menghiasi hidup ini. Keluarga, orang tua, suami istri, anak-anak, sanak saudara, sahabat, komunitas, kawan maupun lawan. Semuanya telah ambil bagian dalam dinamika kehidupan kita, sehingga tahun 2023 ini telah terisi dengan berbagai macam kisah dan kasih. Maka layaklah bersama pemazmur kita memuji Tuhan dan berseru, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Untuk itu, bersyukurlah untuk segala yang dialami sepanjang tahun ini. Kita satukan setiap ungkapan rasa terima kasih kita dalam ucapan syukur, dalam ibadah atau misa akhir tahun ini. Saudara-saudari terkasih, Injil malam ini meneguhkan iman kita bahwa Allah yang memberikan kehidupan dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Dialah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil, pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu adalah Tuhan sendiri, sumber pengharapan dan kehidupan kita. Yohanes melukiskan tentang bagaimana Sang Sabda yang pada awal mula adalah Allah dan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pernyataan ini mengandung arti bahwa Sabda itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Maka setiap kali sabdanya dalam hidup suci itu kita bacakan atau dengarkan, sebenarnya kita sedang mendengarkan Allah sendiri yang berbicara dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan ini hanya akan kita mengerti dan pahami bila kita rajin membaca dan merenungkannya. Sabda Tuhan itu senantiasa kita dengar ketika hadir dalam ibadat dan misa bersama. Semuanya senantiasa memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan bahkan teguran atau kritikan yang menyertai perjalanan hidup kita di dunia ini. Menyadari semuanya itu, jangan pernah meremehkan peranan pribadi Allah dalam perjalanan kehidupan kita melalui gerejanya, melalui sabda dan sakramen, terlebih melalui sakramen agung Ekaristi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan pada akhir tahun 2023 ini? Yohanes dalam bacaan pertama mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Hari ini adalah hari terakhir kita pada tahun 2023. Besok kita telah memasuki tahun baru 2024. Maka amat baiklah kita melakukan evaluasi, introspeksi, dan resolusi diri. Pun bila ada kata maaf yang belum terucap, segeralah mengatakannya agar kita memasuki tahun baru dengan penuh kedamaian. Kehidupan mungkin akan tetap berjalan seperti biasa. Tak ada salahnya juga kita menggunakan kesempatan ini untuk evaluasi dan introspeksi diri agar mengetahui hal apa yang perlu dikoreksi dan selanjutnya kita perbaiki. Melalui kacamata iman, marilah kita sejenak melihat kembali ke belakang, merenungkan jalan-jalan Tuhan di tengah hidup kita. Bagaimana dengan pemberian kita kepada Tuhan? Ia telah memberkati kita dengan waktu, pengharapan, sumber daya, bakat, karunia rohani, dan orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita memiliki sikap syukur akan semua itu? Sudahkah kita menggunakan semua berkat yang kita terima untuk memuliakan nama Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca sabda Tuhan dan berdoa? Berapa banyak orang yang kita doakan? Selain itu, jadikan juga sebagai momen untuk memikirkan perubahan, menentukan tujuan, dan membuat rencana untuk tahun mendatang. Akhir tahun merupakan waktu yang tepat juga untuk resolusi diri agar pada tahun mendatang kita bisa berbuat lebih baik lagi. Akhirnya, terima kasih untuk segala kebersamaan kita pada tahun 2023 ini dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2024.
Semoga hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, komunitas dan paroki serta masyarakat kita menjadi semakin lebih baik lagi. Semoga demikian. Amin.